Edukasi Masyarakat KPU RI gelar nobar film Tepatilah Janji. Memproduksi film bertemakan pilkada untuk mengedukasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menggelar nonton bareng nobar film berjudul Tepatilah Janji di bioskop Beachwalk Kuta pada Sabtu 7 September 2024. Nobar menghadirkan sutradara dan juga sejumlah pemeran utama film tersebut. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali, Egede John Darmawan, mengatakan suatu kehormatan bagi Bali menjadi satu dari 5 provinsi digelarnya nobar oleh KPU RI. Hal tersebut dikarenakan KPU RI melihat peran pemilih pemula dan kaum milenial di Bali cukup tinggi. Pesan yang ingin disampaikan KPU melalui jalur film ini sebenarnya memotret proses demokrasi sebagai pendidikan politik. Banyak orang hanya melihat sekilas lalu proses politik. Ketika dituangkan dalam bentuk film, ini menjadi komunikasi yang berbeda untuk menyadarkan pemilih, khususnya pemilih pemula, terhadap kondisi demokrasi kita. Provinsi Bali menjadi salah satu tempat untuk bisa menayangkan secara langsung pada hari ini kepada kita semua. Ini menunjukkan bahwa dari film ini, nah makanya biar nggak spoiler juga, sebenarnya saya juga sudah nonton. Kesan pertama saya adalah sebagai orang KPU, saya kaget melihat ini, film ini. Kaget banget, berani banget KPU bikin film seperti ini. Tetapi inilah cerminan kondisi masyarakat kita yang dirangkum oleh Mas Garin dalam film berapa menit Mas? Kira-kira 90 menit yang semuanya terangkum dan membuat kita berpikir, merefleksikan diri. Inilah demokrasi kita. Nah dari sinilah kita belajar, makanya tadi Mas Garin menyampaikan film ini adalah sarana pendidikan politik bagi pemilih-pemilih yang ada di Indonesia. Film Tepatilah Janji ini menjadi salah satu media efektif untuk memberi edukasi politik kepada masyarakat dan juga sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024 nanti. Sutradara film Garin Nugroho mengatakan film ini memberi pendidikan kepada pemilih maupun calon pemimpin untuk kritis terhadap situasi zaman dan mampu menganalisa hal-hal yang memang tidak tepat. Ini untuk pendidikan warga negara dan perkembangan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Film Tepatilah Janji yang dibintangi Ibnu Jamil dan Cut Mini, Bima Seno, Senina Cinamon, Faradina Mufti, Kevin Abani, Givina dan Siti Fauziah menggambarkan situasi politik yang dikemukakan dengan gamblang. Tujuannya untuk pendidikan generasi muda atau pemilih pemula sehingga mampu terjun ke dunia politik. Dan yang sekarang ini tentu saja sangat jauh berbeda karena ini juga film pendidikan film civic education ya, pendidikan politik. Dan kenapa kita harus mau dan wajib membuat karya-karya ini, karena menurut saya di tengah berbagai situasi politik ini sangat diperlukan film-film civic education, pendidikan politik ya, tidak hanya politik dukung-mendukung saja ataupun politik pencitraan untuk warga, tapi juga suatu politik untuk membuat masyarakat atau warga khususnya pemilih pemula itu menjadi kritis ya kan, terbuka dan berani gitu. Maka kalau Anda nanti lihat film ini, Anda akan nonton film yang entertainment tapi juga mengkritisi berbagai situasi untuk lahirnya generasi muda yang kritis, terbuka dan produktif. Ibnu Jamil sebagai pemeran janji mengatakan genre film politik sangat sedikit dan menjadi tantangan tersendiri, apalagi pembuatan film ditujukan untuk edukasi. Sebagai aktor, ia merasa senang memerankan film politik yang sedikit unik. Baginya memerankan film selain sebagai karya juga merupakan sebuah legasi. Tidak ada alasan untuk saya tolak film dengan cerita seperti ini sih. Bagus banget soalnya. Iya. Itu pasti dia itu ditekan sama Pak Widodo untuk menjadi bupati. Yakin saya itu, yakin. Kalau keyakinan aku sih, harusnya Adam sudah memikirkan semuanya itu baik-baik.
Dan pasti sudah. Adam itu sama persis seperti bapaknya. Gampang banget diprovokasi, gampang. Selain Garing Nugroho dan Ibnu Jamil, turut hadir pada saat nobar aktor Bima Seno, Paradina Mufti, dan produser film Rina Damayanti. Jajaran KPU Bali dan KPU Kabupaten Kota Sebali, SKPD dan Organisasi Kepemudaan. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.